Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Sehat? Mantap. Oke, baik, Luar sehat. biasa. Luar biasa, baik dong. Agar kita terlihat interaktif, boleh dong bagi rekan-rekan semuanya yang hari ini prima dan hari ini siap untuk belajar bersama masternya, tentunya boleh dong raise hand atau angkat jempolnya bagi yang secara live open video. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang saya hormati, ada pantun pada malam hari ini, Pak Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Dengan Ama Indonesia, mari kita naik derajat. Oke, tepuk tangan. Ya dong. Saya ucapkan salam hormat kepada narasumber kita yang sudah
menyediakan waktu berbagi ilmunya dan tentunya pilihan buat rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini. Spesial buat Anda kita datangkan yaitu ada Dr. Hermanto Yaputra, dosen Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Hermanto. Selamat malam Mas Wes. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Beliau adalah dosen saya ketika di MU Sakti dan salam hormat dan semoga Bapak sehat selalu karena terus menginspirasi masyarakat Indonesia, Pak. Amin, amin. Untuk Mas Wes dan teman-teman semua juga ya. Baik, terima kasih. Dan beliau akan berpartner ya membahas materi tentang bagaimana omnichannel hingga metaverse dalam bisnis yang akan dibahas oleh Dr. Sandi Wahyudi yang merupakan CEO SLC Marketing dan founder dari Connectpedia. Selamat malam Pak Sandi. Ya, malam Bro Wes. Apa kabar? Luar biasa. Ya, malam Pak Hermanto, malam Pak Rifki dan rekan-rekan semua yang di DPP, BPC masing-masing cabang AMA. Selamat malam. Terima kasih Pak Sandi sudah berkenan untuk mengisi pada sesi kali ini dan Pak Sandi merupakan eksekutif VP AMA DKI juga. Thank you Pak Sandi dan semuanya akan dimoderatori oleh orang yang luar biasa. VP Social Impact AMA DKI yaitu Bapak Lanang Diayuda. Halo Pak Lanang. Selamat malam Mas Wes, apa kabar? Wah, luar biasa Pak Lanang. Thank you Pak Lanang. Nah, ini akan ditemani oleh Pak Lanang yang tentunya menjadi lebih asik. Ya, oke. Baik. Ya. Kalau sudah narasumber dan moderator, maka kita juga ucapkan terima kasih kepada AMA Indonesia, kepada BPP. Thank you banget Pak karena sudah mempercayakan event pada kali ini untuk AMA DKI. Thank you banget ada Pak Aji dan Ibu Baby yang tentunya ditemani oleh BPP yang lain. Thank you banget Pak Aji dan Bu Baby yang sudah mengkoordinir acara pada hari ini yang luar biasa. Dan tentunya kepada seluruh pengurus AMA DKI. Baik, ada Pak Ketua, Pak Rifki. Thank you Pak Rifki. Dan tidak lupa kepada orang-orang hebat di sini, kalau saya lihat itu ada 86 total semuanya yang mau untuk menginvestasikan waktunya agar kita tumbuh bersama AMA Indonesia. Ya, teman-teman, ketika orang lain memilih untuk istirahat, untuk jajan, untuk jalan-jalan, shopping ke mall, tapi orang-orang hebat yang ada di layar kaca ini memilih untuk menginvestasikan, bertumbuh, belajar bisnis agar yang punya usaha melesat, ya penjualannya yang tentunya yang punya tujuan segera tercapai keinginannya. Baik. Oke, boleh dong tepuk tangan buat Anda sendiri yang luar biasa yang ada di layar Zoom pada hari ini. Wow, baik. Thank you semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, agar kita mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita hari ini, maka yuk kita mulai dengan menundukkan kepala sejenak dengan berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan Bapak Ibu semuanya, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan acara selanjutnya yaitu sebagai bukti cinta NKRI sebagai harga mati, walaupun kemarin kita kalah di bulu tangkis tapi tetap kita NKRI harga mati ya. Ya, yuk Bapak Ibu semuanya kita dengarkan secara hikmat lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku,
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya yaitu kita akan dengarkan sambutan dari PLT Ketua Harian AMA Indonesia. Kepada Ibu Baby kami persilakan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu pengurus BPP, pengurus BPC, para member BPC, dan Bapak Ibu peserta seminar sekalian. Perkenalkan, saya Liu Baby, mewakili Ketua Umum AMA Indonesia, yaitu Pak Denny yang malam ini berhalangan hadir. Kami dari BPP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir malam ini. Khususnya pada host acara malam ini AMA DKI, Pak Rizky dan tim yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempersiapkan acara seminar malam ini dan juga bagi para narasumber yang luar biasa malam ini. Terima kasih untuk supportnya bagi AMA Indonesia. Seminar malam ini adalah acara perdana Bapak Ibu dari tim Professional Development yang saat ini dikomandani oleh Dr. Tiaji Priyo Pratomo. Terima kasih Pak Haji untuk supportnya. Dan Bapak Ibu akan ada acara-acara seminar-seminar berikutnya dari tim Professional Development yang akan menanti di kalender event kami. Jadi Bapak Ibu catat bahwa kami akan ada seminar-seminar berikutnya dan acara-acara ini akan ada seminar yang berbeda setiap minggu. Dan yang pasti yang paling menarik adalah ini free bagi member AMA yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu kalau belum bergabung menjadi member AMA, silakan mendaftar melalui website AMA Indonesia. Akhir kata, mari kita belajar bersama dan selamat berseminar. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Baby. Boleh dong kasih jempol untuk Ibu Baby, raise hand boleh, yang live boleh jempolnya. Thank you Ibu Baby. Yang terus mensupport BPC agar terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia dengan pembicara-pembicara yang berkualitas tentunya. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, karena di sini sudah kumpul, maka kita mulai saja ya dengan pantun tentunya. Air mata jatuh berderai karena banyak nonton Korea. Dikarenakan pengunjung sudah ramai, mari kita panggil moderator saja. Yuk, please welcome Bapak Lanang. Yuk Pak Lanang, silakan. Monggo. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Wes. Ini seharusnya Mas Wes saja jadi moderator, udah cukup ini. Oke, Mas Wes, terima kasih banyak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, hari ini kita berkumpul kembali di dalam suatu acara ya, di mana ini akan memberikan sedikit insight bagi kita ya, bagi kita semua. Judul hari ini adalah penerapan omnichannel hingga metaverse dalam bisnis. Nah, saya akan coba pandu selama 2 jam ke depan ya. Tentu saja pembicara kita hari ini itu adalah yang sangat luar biasa. Ada 2 dokter nih, ada 2 dokter, yaitu Dr. Hermanto dan Dr. Sandi. Nah, sebelum kita mulai, kita masuk kepada sesinya, mungkin sedikit saya akan sampaikan terkait materi kita hari ini. Ya, jadi sesuai judul penerapan omnichannel hingga metaverse dalam bisnis. Nah, saat ini pembelian barang ya, kalau kita bicara pembelian barang itu Bapak Ibu ketahui mungkin sudah banyak bergeser ke online. Ya, kita bisa belanja kapan saja, di mana saja, tanpa perlu mampir ke toko offline-nya. Ya. Hal ini juga yang mempengaruhi beberapa retail mulai menutup toko. Ya, toko fisik ya maksudnya, dan beralih ke online. Nah, banyak juga Bapak Ibu industri yang mulai beralih ke metaverse untuk berinteraksi dengan pelanggan. Perilaku konsumen untuk membeli barang mungkin sudah tidak sama lagi antara dulu dengan sekarang. Ya, digital marketing sudah tidak lagi relevan ya, sebab sekarang eranya omnichannel, bahkan sudah menuju kepada metaverse. Jadi kalau Bapak Ibu bahkan dulu
sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan di BSD, ya. Di sana bahkan ada sebuah alat, ya, kita dikasih VR, kita di dalamnya itu kita seolah-olah berada, kita tinggal ambil nih, kita mainnya apa nih? Misalnya kita ambilnya main perang, ya. Kita seolah-olah ada di medan peperangan. Nah, itulah sedikit banyaknya gambaran terkait dengan metaverse. Nah, kalau di dalam dunia retail juga sama, ya. Mungkin kita pada saat kita menggunakan alat, ya toh kita udah berada di sebuah swalayan besar, kita tinggal ambil-ambil saja produk-produk apa saja yang kita mau, ya. Nanti produk tersebut secara otomatis mungkin bisa akan dikirim ke alamat Bapak Ibu setelah melakukan proses pembayaran. Nah, itulah dunia omnichannel dan metaverse saat ini di dalam bisnis. Oke. Nah, untuk itu kita akan bahas pada malam hari ini, ya. Tentu saja di sini saya akan sampaikan bahwa sudah hadir Dr. Hermanto. Selamat malam, Dr. Hermanto. Nah, beliau Selamat malam. ya, terima kasih Dr. Hermanto. Beliau akan membahas terkait dengan metaverse. Lalu setelah itu di sesi kedua itu nanti ada Dr. Sandi. Selamat malam Dr. Sandi. Ya, malam Pak Lanang. Ya, luar biasa. Lagi di Surabaya, Dok? Ya, posisi di Surabaya. Hebat, luar biasa sekali. Nah, Dr. Sandi akan membahas terkait dengan penerapan omnichannel. Nah, mungkin di sini selama 2 jam ini, ya, nanti bila Bapak Ibu ada ingin bertanya kepada para pembicara, mungkin bisa melalui kolom chat. Jadi diketik di kolom chat, nanti kita akan tampung, lalu di akhir sesi kita akan tanyakan kepada para pembicara kita. Nah, itu terkait dengan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu di dalam kesempatan ini pembicara akan menyampaikan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bila ada langsung ingin bertanya silakan masuk ke dalam kolom chat. Nah, juga terkait dengan pembicara kita mungkin setelah ini akan disampaikan, ya, terkait dengan apa namanya background daripada pembicara kita malam ini. Oleh karena itu, mari kita mulai acara sesi malam ini dan kita akan mendengarkan atau kita menyaksikan biodata dari Bapak Dr. Hermanto. Silakan. Ya, Bapak Dr. Hermanto Yaputra. Oh ya, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin, apakah saya bisa mulai? Silakan, Dok. Oh Silakan. iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Rifki, Mas Imam, Mbak Ega yang mengundang saya juga untuk bisa menjadi narasumber di acara ini. Dan tadi di list juga saya ada lihat kawan saya Pak Roy and Mande ya, ada gabung di sini ya, dan mungkin Ibu Elmi Ong ini ya. Selamat malam Bapak Ibu semua, dan juga saya lihat ada beberapa mahasiswa saya gabung di sini ya. Saya lihat ada namanya tadi Azra dan lain-lainnya mungkin ya. Kepada adik-adik mahasiswa semua ya, selamat malam ya. Oke, sebenarnya saya bukan praktisi metaverse ya, makanya saya akan coba membahas dari sisi akademik ya. Mungkin langsung ke slide aja nggak apa-apa kali ya. Pak Moderator mau izin? Ya, silakan, nggak apa-apa, boleh. Silakan. Ya, operator bisa dibantu untuk menampilkan slide saya. Tolong Mbak Febri, tolong dibantu. Ya, oke, sudah muncul ya Dok? Oke, udah. Ya. Mungkin kalau bagi para milenial nggak heran lagi yang dikatakan namanya metaverse ya. Kalau saya sih generasi kolonial, ya bukan milenial ya. Jadi memang kita juga harus mengikuti perkembangan ya. Jadi kalau secara sederhana apa sih metaverse itu ya? Metaverse itu adalah suatu platform di mana kita itu dibawa ke dalam satu namanya virtual reality with gamification. Ya. Jadi artinya metaverse ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dia lahir dari satu namanya blockchain. Ya. Dari blockchain itulah banyak elemen-elemen. Salah satu elemen yang sangat mensupport lahirnya metaverse adalah namanya cryptocurrency. Ya. Dan ada juga namanya NFT. Ya, makanya di situ ada dikatakan namanya gamification. Ya. Oke, next slide. Bisa ke slide berikutnya.
Oke, slide berikutnya. Oke, kita lihat beberapa overview ya, yang menjadi latar belakang ya. Pertama dari pengguna internet user ya, about 40 million itu ya, itu 75% in Southeast Asia ya. Ini sumbernya dari World Bank Economic Report ya. Next slide please. Oke, dari Indonesia consumer who have made at least one purchase online itu about 219.2 million ya. Ini sangat juga luar biasa ya. Sumbernya sama dari The Economist Report ya. Next slide. Oke, untuk Indonesia dari total population itu sebesar 73.7% ya. Itu adalah sebagai internet user aktif dan 68.9% itu adalah aktif di dalam sosial media ya. Sosial media yang umum mungkin sekarang lebih dominan di Instagram kali mungkin ya, Instagram dan juga TikTok kali ya. Saya nggak tahu kalau Facebook dan lain-lainnya apakah masih bisa bertahan ya. Oke, next slide please. Oke, kita lihat dari data ini ternyata WhatsApp itu yang lebih dominan ya, 88.7% ya. Sedangkan Instagram 84.8% dan Facebook itu 81.3% ya. Nah, jadi kalau saya sih pribadi lebih suka pakai Instagram ya karena lebih private ya. Artinya nggak sembarang orang bisa melihat foto kita kalau kita nggak saling follow gitu ya. Kalau Facebook agak sedikit kurang privacy kalau menurut saya ya. Oke, next slide please. Oke, kita lihat average daily time-nya juga sangat luar biasa ya. Jadi rata-rata itu sekitar 2 until 3 hours ya, baik di sosial media maupun watching streaming ya, broadcast ya dari YouTube ya. Jadi memang beda sekali kalau zaman saya dulu sekolah ya. Itu kalau nggak tahu apa-apa itu ya kita paling nanya temen ya. Karena juga kebanyakan orang tua zamannya saya itu memang sekolah di zaman penjajahan. Jadi jarang sekali yang bisa berpendidikan tinggi. Jadi kalau kita nggak ngerti sesuatu itu paling kita bisa hanya tanya sesama teman sekolah ya. Dan zaman dulu nggak ada yang seperti ini dan juga nggak ada les-les ya, kursus dan macam-macam ya. Jadi beruntunglah ya kalau mahasiswa sekarang itu dengan semua yang sudah ada harusnya memang semuanya harus lebih mudah ya. Jadi kalau saya tanya kepada para milenial ya sebenarnya kalau sekarang tuh cari duit susah apa gampang? Dia bilang gampang. Cuman kita belum tahu caranya aja. Gitu kalau kata para milenial ya, anak muda sekarang ya. Oke, next slide please. Oke, kita lihat ada 5 key drivers-nya ya. Tentu juga nggak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini mengakselerasi ya perkembangan adopsi digital ya. Tapi kadang-kadang membuat juga perusahaan itu menghadapi dilema ya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita bicara tentang apps, banyak perusahaan-perusahaan mendevelop apps, ternyata lahirnya satu apps yang sangat integratif. Ya, inilah yang menyebabkan customer memilih yang sangat integratif. Ya, saya ambil contoh misalnya banyak perusahaan airline mendevelop dia punya apps ya, bahkan juga dia punya customer-nya sudah menjadi member di sana. Tapi dengan hadirnya saya beri satu contoh, satu apps yang namanya Traveloka begitu ya. Nah ini orang akan cenderung ke sana untuk compare, ya, jadi compare price dan lain-lainnya. Itu yang menyebabkan perusahaan untuk mendevelop sesuatu perkembangan itu menjadi confused gitu ya. Artinya saya develop kemana nih, ya lurus kanan atau kiri gitu ya. Itu salah satu contoh sederhana yang saya berikan. Apalagi kita tahu fitur-fitur yang ada di Traveloka sangat luar biasa sekali ya. Dan juga kita lihat belajar pengalaman dari Amazon.com. Ya, dulu yang coba fokus dengan jual e-book, ternyata sulit sekali untuk men-reach profit, tapi sekarang dengan jual yang macam-macam, itu dia bisa mencapai profit. Apakah artinya di sini teori Michael Porter di dalam berkompetisi, fokus itu sudah tidak bisa applicable lagi dengan kondisi persaingan bisnis saat ini. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat ada beberapa 5 key drivers ya. Yang pertama adalah e-commerce ya. Ini kalau bagi anak-anak muda udah
hari-hari punya ya, biasanya apa ya, ada yang si hijau sama yang si orange kali ya biasanya ya, kira-kira gitu ya. Transport juga sama ya, dengan konsep sharing ekonomi ya. Ini juga para milenial sangat menjadi sesuatu aktivitas harian juga ya, entahkah menggunakan transportasinya atau pemesanan untuk makan ya. Jadi jangan heran kalau anak-anak milenial sekarang itu jarang yang dipermasak ya, karena pesennya begini terus ya, yang instan gitu ya. Jadinya makanya nggak tahu bisa disayang sama mertua apa enggak, saya nggak tahu ya. Terus online travel ya, ini mengalami satu juga stagnasi ya selama pandemik ya. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai recovery ya. Apalagi semenjak kemarin Pak Jokowi mengumumkan bahwa di ruang terbuka sudah boleh buka masker, kira-kira begitu ya. Tapi saya nggak tahu sih, saya tetap waspada juga ya. Takutnya sehabis hari raya dengan begitu banyaknya orang berkerumun nanti bisa mulai lagi gitu ya. Oke, online media ya pasti ya di sini ya. Kalau bagi para mahasiswa cowok suka sekali yang namanya gaming ya. Tapi yang sekarang gaming bukan hanya anaknya, karena bapaknya juga ikut gaming gitu ya, di rumah sama anaknya gitu ya. Itu yang menarik ya. Makanya device gaming itu harganya sangat luar biasa. Dan yang terakhir financial service ya, ini juga terkait dengan memang kondisi pandemik ya. Biasa kalau bagi anak muda apa ya, pinjol ya. Kira-kira itu yang tapi harus hati-hati kalau bicara dengan pinjol ya. Nah, kita lihat data yang untuk Indonesia e-commerce sector remain-nya ya, itu growth-nya dari 2020 and 2021 itu cukup luar biasa ya, 52% ya, dan diperkirakan sampai 2025 menurut sumber e-economics report 2021 itu masih bisa mencapai 18% ya. Oke, next slide please. Oke, ini juga dibahas juga di dalam G20 ya, mengenai metaverse, selain juga dibahas tentang carbon emission ya, terus juga digitalization kalau nggak salah ya, sama juga dibicarakan tentang terkait sustainability juga ya di situ ya. Di sini juga dibicarakan tentang namanya metaverse ya. Jadi memang di Indonesia udah ada beberapa perusahaan, nanti di slide berikutnya ada diberikan contoh ya, perbankan sudah mencoba mendevelop dia punya produk ya dalam bentuk metaverse begitu ya. Saya dengar juga beberapa mahasiswa saya sudah melakukan investasi ya di dalam metaverse ini ya. Cuman saya nggak tahu selama pemerintah belum memayungi secara hukumnya, jadi sulit bagi institusi kalau membeli satu namanya intangible asset ya, karena kan di pencatatan di akuntansi itu nanti ada amortisasi ya, itu juga bisa timbul namanya goodwill ya. Makanya saya berharap pemerintah harus cepat bisa mengantisipasi perkembangan ini ya. Kebetulan pada tanggal 22 bulan 2 2022 kemarin telah di-launching satu namanya Asosiasi Metaverse Indonesia ya. Kebetulan ketua umumnya itu adalah kawan saya ya. Jadi saya berharap dengan asosiasi itu bisa menghimpun ya para praktisi mungkin atau yang mendevelop platform metaverse itu bisa bergabung di situ ya. Oke, next slide please. Oke, kita lihat ini ya, ini yang saya tadi katakan ya. Kalau bicara bagaimana perannya kalau bicara di micro, small, and medium enterprise ya, tentu ini sangat menjanjikan ya. Apalagi kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar sudah siap untuk joining into metaverse ya. Salah satunya mungkin Nike ya, yang artinya kalau perusahaan besar sudah mau joining, tentu mereka sudah melakukan satu kajian-kajian yang sangat luar biasa ya, ingin bergabung di sana ya. Nah, bagaimana di Indonesia kita lihat di BNI pun sudah mengembangkan itu ya, yang dikatakan namanya a new future of banking experience ya. Jadi memang sekarang ini tidak menjamin lagi kalau satisfaction itu orang akan repurchase ya. Loyalty pun juga begitu ya. Tapi orang yang sudah punya experience ini itu yang sangat menjanjikan akan bisa repurchase ya. Artinya kalau orang sudah punya experience, walaupun jangka waktu dia lama nggak belanja, dia kan stay belanja di perusahaan itu. Itu orang-orang yang punya experience ya. Tapi kalau loyalty mungkin kalau belanja sebulan sekali, saya rasa dalam sebulan
akan bisa beralih ya dengan banyaknya begitu promosi-promosi yang dilakukan oleh platform-platform lain, belum lagi juga banyak model-model bisnis yang punya orientasi berbeda-beda saat ini ya, kira-kira itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman bagaimana di UMKM ya tentu harus juga bisa dimulai ya, artinya ini kan menjadi satu namanya apa ya, virtual store nantinya ya. Jadi saya dengar dari beberapa mahasiswa saya, mereka sudah invest ya, dan sempat harganya sudah naik juga ya. Nah itu nanti akan menjadi satu store ya, intangible store untuk kita menaruh barang-barang apa yang kita akan jual di sana, kira-kira gitu ya. Apalagi kemarin saya baca di majalah Harvard Business Review yang edisi terbaru ya, ada satu yang menarik ya, dikatakan stop selling, start collaboration. Itu menarik sekali menurut saya. Apakah konsep selling itu akan ditinggalkan orang ya, dan orang semua akan berkolaborasi, kira-kira begitu ya. Oke, next slide please. Ya, apa sih ekosistem metaverse? Ya tentu ada 3 ya. Oh ya, timekeeper tolong diinfokan saya juga mau cepat sih sebenarnya, saya udah tahu juga ya. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan masih kurang jelas bisa nanti diketik di kolom chat, atau kalau memang masih kurang puas nanti tanya aja ke panitia, nomor kontak number saya akan berikan penjelasan sampai jelas selama saya bisa jawab ya, kira-kira ya. Jujur aja saya bukan praktisi metaverse sampai saat ini, tapi secara akademik saya banyak mengamati perkembangan ini seperti itu ya. Oke, yang menjadi ekosistem dari metaverse yang pertama adalah tentu global internet ya, global sosial media, dan meta global user. Ya, ini sumbernya dari Statista 2002 ya. Jadi kalau memang ditanya orang saat ini ya, itu 74% of people who know what metaverse is believe is this future ya. Mereka percaya bahwa ini adalah satu masa depan ya. Dan 66% believe it is going to be life changing, akan merubah behavior ya kita di dalam berbelanja ya, sama dulu dengan hadirnya satu sharing ekonomi. Sekarang orang lebih suka belanja online ya, termasuk juga kalau ada beberapa teman saya ajak ketemu gitu offline nih, mereka jawabnya, ada yang penting nggak sih? Kalau nggak penting, Zoom meeting aja, kira-kira gitu. Itu artinya satu new behavior ya, dan jangan pernah berpikir bahwa setelah walaupun nanti pandemi ini menjadi endemik atau memang sudah selesai, itu akan kembali ke posisi normal kita sebelum terjadi pandemi. Ya, akan terjadi satu pola-pola baru ya, atau behavior baru ya. Oke, next slide please. Oke, nah kalau lihat ini teman-teman ya, sebenarnya kalau yang sering nonton film nih, tahu ya ada film lama sebenarnya diceritakan ini, namanya film Ready Player One ya, coba cari di YouTube ya. Kalau memang bisa free nonton film itu. Jadi film lama sebenarnya di film itu sudah diceritakan tentang namanya satu metaverse. Ya, jadi memang kajian ini sebenarnya juga sudah dilakukan lama ya oleh bosnya Facebook ya mungkin ya. Kita lihat dari adanya di film tersebut ya. Bagaimana sudah ditampilkan satu namanya metaverse ya. Nanti bagi adik-adik mahasiswa bisa nonton ke filmnya. Judulnya Ready Player One. Ya. Oke. Next slide, please. Oke, ini ada beberapa sektor-sektor yang will be impacted by metaverse ya, yang menurut dari source Wunderman Thompson 2022 itu ternyata 19% itu adalah sektor entertainment ya. Ya mungkin entertainment biasa musik ya, sekarang kan banyak anak-anak muda suka musik ya, musik Korea atau musik apa begitu ya. Baru tadi saya ketemu orang tua diskusi tentang language ya, dia bilang anak saya pintar bahasa Korea. Oh berarti ada kursus Korea? Enggak, katanya sering nyanyi lagu Korea jadi bisa bahasa Korea ya, begitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi memang saya setuju banget, bisa itu karena biasa ya. Jadi kalau kita biasa melakukan itu harusnya sih kita akan bisa gitu ya. Oke, next slide please.
Oke, ini ya yang nanti bentuk-bentuknya ya. Nanti ada NFT. NFT itu yang tadi itu tuh ya seperti kayak avatar-avatarnya lah kira-kira ya. Maka sekarang bidang pekerjaan yang sangat seksi adalah orang-orang desainer NFT ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada seseorang yang tidak sengaja mendesain NFT dan tiba-tiba dinilai oleh para followernya dengan nilai yang cukup fantastis ya. Nah itu ya. Kalau kata orang tuh ya itu satu yang dikatakan namanya apa ya, hoki kalau mungkin keuntungan gitu ya. Ya, jadi itu yang kalau kita lihat NFT-nya ya yang menarik ya, sehingga itu yang menjadi mahal jasanya saat ini ya. Oke, next slide please. Nah ini ya look like-nya kayak apa ya, jadi seperti itu tuh ya. Nanti ya kalau saya sih jujur ya, karena kolonial ya, walaupun nanti ada, saya nggak tahu apakah bisa ya untuk bertransaksi di sini, karena cenderung sampai saat itu saya nggak terlalu suka belanja online sih gitu. Ya. Saya lebih suka tetap offline gitu ya. Maklum ya, kolonial ya, kalau milenial harusnya udah bisa menyesuaikan ya kira-kira ya. Oke, next slide please. Nah, ini ada yang dikatakan apa ya, menjadi consideration ya for company ya, if want to joining into metaverse ya. Yang pertama adalah safety and privacy ya. Ini pasti ya, kalau di e-commerce platform biasanya trust ya. Self expression ya, sustainability ya, semua sekarang perusahaan dituntut untuk bisa sustain ya. Dan juga inclusivity ya, itu juga perlu ya. Nah, ini tinggal dibaca aja, saya sudah berikan penjelasan di bawahnya ya. Oke, next slide please. Masih ada nggak? Oke, udah selesai ya. Mohon maaf saya nggak jago pantun ya. Jadi saya hanya bisa ucapkan terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya di sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Dok atas paparan terkait dengan metaverse dari Dokter. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hermanto tadi, jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh langsung ke kolom chat. Ya, Dr. Hermanto mungkin sedang ada tamu ya Dok ya, sehingga akan boleh nanti saya sambil on mobile, saya sambil off cam, saya akan tetap menyimak ya. Oke. Ya. Baik, ya, ya. So berarti tetap ya untuk pertanyaan nanti kita akan sampaikan, ya, Dr. Hermanto bisa aktif kembali. Oke, Dr. Hermanto terima kasih atas pemaparan Bapak pada malam hari ini. Oke, rekan-rekan dari AMA DKI dan rekan-rekan AMA Indonesia tentunya ya, kita akan memasuki sesi kedua tentunya oleh Dr. Sandi ya. Beliau, halo Dr. Sandi. Ya, halo, selamat malam Pak Lanang. Nah, ini Dr. Sandi kayaknya sesinya Bapak akan lebih dimulai lebih awal ya. Nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Oke, boleh. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui semua, ya, Dr. Sandi ini saya kalau ke Surabaya wajib untuk kontak beliau. Karena dan kita mau tahu apa aja yang di Surabaya, ya kita kontaknya adalah Dr. Sandi. Ya itu ya, bukan promosi loh Dok, tapi boleh nanti nomor rekening saya sampaikan ya Dok ya. Oke, siap Pak Lanang. Oke, baik, ini sedikit saya sampaikan terkait dengan biodata beliau ya, Dr. Sandi Wahyudi ya, inisial beliau adalah DSW, jadi tolong diingat sebentar lagi kalau udah putaran berikutnya ya, inisial DSW karena kita bermain inisial nih Dok nih ya. Dan Dr. Sandi juga paling sering memberikan materi ya hampir setiap hari ya Dok ya, mengenai sandi sesuai dengan namanya. Ya semuanya, mungkin kalau metaverse mungkin M-nya apa, E-nya apa, T-nya apa, Victornya apa, semua diberikan sama Dr. Sandi. Itu ahlinya Dr. Sandi adalah di sana. Akronim ya. Betul sekali. Oke, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu lagi, Dr. Sandi, sesi ini saya langsung berikan kepada Dr. Sandi. Oke, silakan. Boleh share screen ya, sebentar saya coba ya Pak Lanang. Baik. Udah keluar Pak Lanang? Belum. Oke, sudah tinggal di... Udah keluar. Yes, oke, silakan Dr. Sandi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua.
Selamat malam, selamat juga merayakan Hari Idul Fitri ya bagi yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin buat rekan-rekan semua. Terima kasih yang saya ucapkan pertama kepada BPP. Di sini ada perwakilan dari BPP Ibu Liu Pepi. Selamat malam juga kepada seluruh pimpinan AMA ya, cabang-cabang seluruh Indonesia, dan juga khususnya buat Ketua AMA Chapter DKI, Bapak Rifki, Presiden saya. Terima kasih untuk kesempatannya, telah diundang untuk memberikan sharing pada malam hari ini. Kepada seluruh panitia, tim yang terlibat untuk acara, juga saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jikalau saya tidak bisa support terlalu banyak ya untuk persiapan, karena saya lebih fokus untuk mempersiapkan materinya ini, Pak Lanang. Izin saya mulai ya, teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Hermanto yang sudah memaparkan Metaverse. Nah, sebetulnya judulnya, rekan-rekan semua, adalah penerapan omni-channel marketing hingga Metaverse dalam bisnis ya. Sebetulnya sesi beliau, Pak Hermanto, adalah di sesi yang kedua. Namun karena beliau ada janji temu dengan pihak lain ya, yang mana nggak bisa di reschedule, akhirnya kita switch. Sesi yang pertama beliau, Pak Hermanto, yang membagikan Metaverse, nah sesi keduanya saya. Nah, karena perkembangan Metaverse ini sebetulnya lebih update ya, yang lebih ke depan ini akan Metaverse, karena saat ini kita sudah ada di omni-channel marketing, tapi ternyata banyak sekali pebisnis yang tidak terlalu memaksimalkan omni-channelnya. Nah, apalagi nanti ada Metaverse, jadi kalau kita sudah ini kita sudah ketinggalan, kita akan lebih ketinggalan lagi. Jadi mumpung ini sudah masih omni-channel masih mulai belum terlalu gencar, kita juga harus bisa fokuskan. Jadi teman-teman semua kurang lebih seperti ini ya, gambaran omni-channel itu ya. Semisal kita di mobil ya, dengan radio analog ya, kemudian pastilah ada jeda iklan kan ya. Katakanlah iklan minuman energy drink misalnya, atau iklan produk minuman kopi kekinian misalnya. Nah, waktu kita mendengar informasi di radio, tatkala waktu kita driving kan cuma di kepala lewat gitu aja kan. Kemudian masuk ke lagu berikutnya yang kita suka. Nah, ya paling nggak kalau kita benar-benar kepingin tahu iklan terbaru itu, kita nepi sebentar mobil kita, kemudian kita browsing di Shopee, barangkali ada promo, atau browsing di Google atau di YouTube ya reviewnya ya. Kepingin tahu sih ini produk apa sih, kok kurius banget saya ya. Nah, itu adalah multi channel. Yang kita lakukan adalah kalau kita berhenti sejenak, kemudian browsing di Shopee, cari promo atau di Tokopedia ya terkait produk yang barusan kita dengar iklannya. Kemudian belanjanya adalah di platform-platform digital yang ada. Itu adalah multi channel yang sudah mulai kita akan tinggalkan ya. Sebenarnya omni channel ini adalah omni. Omni itu di mana-mana ada, omnipresence ya. Our God is omnipresence ya. Tuhan kita ada di mana-mana gitu ya. Jadi omni channel ini channelnya ada di mana-mana. Gambarannya seperti ini. Seperti saya tadi cerita, tatkala kita berkendara, driving, dengar iklan radio ya, terkait produk minuman berenergi misalnya. Dia kan satu arah, kita cuma dengar ya dari radio ke kita. Andaikan omni channel adalah saya bisa ajak bicara radio itu, tolong saya pesan satu, kirimkan ke rumah saya di sini, dan dia menerima instruksi kita. Kemudian dia ini adalah platform omnichannel-nya, kemudian dia kontak ke platform digital e-commerce untuk segera mengirimkan ke rumah kita. Jadi adanya interaksi secara dua arah, secara langsung. Kita nggak perlu browsing lagi karena kita langsung perintahkan, kemudian barang itu bisa diproses secara di belakang layar ya, secara digital, kemudian kita bisa dapatkan barang kita. Itu adalah sesimpel kalau kita mendengar radio ya. Nah, jadi tema hari ini yang saya bagikan di sesi kedua adalah siap belanja kapanpun dimanapun. Kata kuncinya adalah kapanpun dan dimanapun. Artinya tidak perlu nunggu lewat channel yang lain, karena kita langsung bisa berinteraksi dengan channel yang sedang kita dengarkan, kita tonton, ya, atau sedang kita berinteraksi dengan channel digital yang kita lakukan. Sebagai contoh nih, teman-teman kan lihat Zoom ya, saya ada berkacamata, saya ada pakai jas dari jas AMA DKI selaku eksekutif vice president ya, saya nggak tahu jabatan saya apa ya, ketua harian pelaksana kata Pak Imam ya. Nah, misalnya, oh ini jasnya Pak Sandi kok bagus ya. Nah, teman-teman semua, andaikan Zoom ini sudah omni channel, maka teman-teman bisa touch screen channel jas saya,
kemudian bisa tahu ini dijual di mana, harga berapa, dan teman-teman bisa langsung beli, lakukan pembelian. Nah, ini sedang didevelop oleh beberapa channel digital ya, Amazon mereka punya Premiere Video ya, itu sedang arah ke sana. Saya coba jelaskan nanti. Sebagai gambaran juga teman-teman, saya praktisi untuk membantu banyak klien-klien kami untuk salah satunya program melakukan omni channel. Mereka punya bisnis ya. Kemudian kita juga ada 6 divisi dari riset konsultasi untuk product development, kita survei pasar, ada pelatihan sertifikasi internasional, kemudian ada private coaching mentoring untuk bisnis marketing ya. Ada online survei, ada chamber innovation dan growth zone. Kemudian ada lebih 150 klien telah kami bantu. Ini beberapa brand yang mungkin teman-teman kenal ya. Sejauh ini kami membantu mereka untuk pengembangan bisnisnya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa kita hari ini, saya waktunya berapa lama? Saya nggak tahu, 30 menit, apakah 45 menit ya? Seingat saya 45 ya? Iya, masih ada 30 menit lagi. Oke, makasih Pak Lanang. Jadi sekilas aja saya agak cepat biar nanti ada sesi diskusi interaksi dengan teman-teman semua. Apa itu omnichannel? Bagaimana perubahan perilaku pelanggan saat ini? Ya, ada beberapa klien kami yang setelah masuk ke sini endemi, omset mereka malah turun, menarik. Ya, waktu digital pandemi, omsetnya naik. Ini beberapa malah turun. Kelihatannya sudah mulai bergeser lagi nih. Orang-orang sudah mulai berani ke mall ya, untuk berani ikut pameran ya dan seterusnya. Jadi pola belanjanya sudah mulai berubah lagi nih. Kita harus segera siasati. Karena omnichannel ini O2O ya, dari offline to online dan dari online to offline. Mengajak orang yang belanja offline untuk bertransaksi secara online, dan sebaliknya orang yang suka belanja online dia diajak datang secara offline. Ya, ini konsep omnichannel ya. Nah, cara memanfaatkan momentumnya bagaimana dan langkah demi apa one by one yang kita bisa lakukan untuk bisnis kita. Jadi saya coba ambil relevansinya teman-teman semua profesional di bisnis atau mungkin adalah pebisnis itu sendiri ya. Apa langkah yang kita bisa lakukan, kita terapkan untuk melakukan omnichannel di bisnis kita. Kita akan bahas. Nah, ini adalah 2 tombol yang sebetulnya merevolusi perilaku konsumen. Ada book now, buy now ya, bahkan sudah banyak pay later gitu ya. Udah nggak usah pikir uangnya nggak ada sekarang, nggak apa-apa, yang penting belanja sekarang, bayar kemudian. Jadi kata kuncinya adalah melakukan instan, proses pengambilan keputusan secara instan. Karena pada waktu kita beriklan, misalnya di sosial media sih enak ya, kita iklan di Instagram gitu ya, kemudian kita klik langsung di-directkan ke marketplace mereka atau ke website, kan enak. Karena bisa langsung secara digital. Tapi kalau misalnya secara offline kita terima brosur ya, di pameran kita terima brosur, kadang kan nggak bisa bikin mereka belanja sekarang. Ada brosur sekarang, ada QR code, ada promo, harus scan QR code-nya dulu, dan itu cukup untuk membuat selangkah lebih maju ya. Nah, kalau misalnya iklan kita lihat di plang baliho di tengah jalan, di pinggir jalan gitu ya, itu kan kita cuma tahu, oh ya, mengingatkan, awareness aja. Tetapi sesungguhnya belum bisa mengajak orang langsung berinteraksi untuk melakukan pembelian. Nah, di metaverse sebetulnya yang tadi Pak Hermanto sampaikan, nanti sedikit saya kasih klipnya ya, Ready Player One, di mana pada waktu berinteraksi secara digital, dia lihat barang itu ya di dunia maya, dia bisa langsung klik dan langsung di-redirect ke marketplace, beli secara online. Itu sudah selangkah lebih maju juga. Nah, Amazon teman-teman, ini Jeff Bezos ya yang mengawali dan sudah barusan tergusur oleh Elon Musk ya, barusan tergusur karena Elon Musk sekarang nomor 1. Sebelumnya Amazon nomor 1 mengalahkan Bill Gates ya. Sekarang posisinya di nomor 2 Jeff Bezosnya. Kurang lebih ini beberapa tahun lalu ya, perkembangan dari mereka punya Alexa. Jadi kalau kita tahu Amazon punya Alexa-nya, kalau Google punya Google Home ya, atau Oke Google kita panggil ini alatnya. Kalau si Apple punya Siri ya, mereka menamakan masing-masing, tapi kurang lebih konsepnya sama, mengajak interaksi 2 arah. Nah, ini kalau tampilan daripada apa namanya, sebentar saya coba share sound-nya ya. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Suaranya keluar, Pak. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Ya, jelas dok. Alexa, Jelas what's ya the weather suaranya. like today?
There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. And Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. Alexa, play some jazz. Playing smooth jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Lolatone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ha! See? That was right. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay, Alexa, lights off. okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. Oke, Bapak Ibu, ini sudah banyak ya konsep smart home, jadi mengkonekkan antara Alexa dengan LED lampunya, dengan air conditioner, dengan televisi yang memang sudah connected. Jadi sudah diprogram untuk mengkonekkan, tinggal kita perintah, dia lakukan tugasnya ya. Nah, perkembangan dari Alexa ini sudah bisa langsung, misalnya ada iklan keluar, dia langsung, tolong dong, beliin saya. Nah, itu sudah bisa memproses. Google pun sudah melakukan itu ya, prototipenya berhasil ya, segera dalam mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan kedatangan teknologinya di Indonesia. Nah, itu adalah omni-channel yang saat ini dikembangkan. Nah, kita apakah harus bikin sendiri programnya? Enggak, ya kita bisa numpang mereka. Artinya mereka yang bikin platformnya, channel digitalnya mereka, kita memang harus mengoptimasikan channel kita. Kalau misalnya kita sudah tahu ya umum punya sosial media, punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok. Nah, nantinya kita juga punya menggunakan menunggangi channel mereka supaya kita bisa lebih banyak potensi transaksi ya, konversi ke penjualan. Nah, teman-teman semua, untuk Amazon kembangkan Prime Video. Kalau teman-teman semua langganan, saya kebetulan langganan dua-duanya di sini ya, Netflix dan Prime Video. Kalau di Netflix kan kita nggak bisa tahu nih pemainnya siapa dari frame per frame ya. Kalau di Prime Video ini kita bisa tahu per frame yang keluar ini namanya siapa, dan sedang dikembangkan baju yang dipakai aktor itu dari apa mereknya. Nah, kemudian kalau diklik di touchscreen bisa langsung masuk ke Amazon e-commerce-nya untuk langsung diarahkan untuk bisa belanja langsung di e-commerce-nya Amazon. Menarik. Jadi orang nggak usah tunggu kalau lihat, bagus ya, ntar gua cari di mall waktu akhir pekan, minggu, weekend saya cari. Kelamaan, orang kan lupa. Mending kalau kamu lihat movie-nya sekarang, filmnya sekarang, kepingin lihat itu baju yang dipakai artis kok bagus, langsung aja transaksi detik ini. Nah, itu adalah omni-channel. Prinsipnya belanja kapanpun dan dimanapun. Nggak harus ke store-nya, tapi bisa dari rumah juga. Oke, jadi teman-teman semua sama juga kalau kita langganan Spotify, kalau audio ya, atau iTunes Music, atau Music Unlimited-nya Prime, juga Amazon. Amazon lebih kekinian karena langsung bisa diajak diskusi dan diajak pesan langsung. Bukan seperti radio. Spotify kan sifatnya seperti radio ya, satu arah gitu kan. Sedangkan kalau yang di Amazon lebih kekinian lagi. Nah, saya coba kasih lihat contoh-contoh tadi yang wah ini terlalu high tech ya. Apa relevansi buat bisnis saya yang masih startup ya, atau mungkin baru jalan bisnis kita, atau masih konvensional family business keluarga yang udah puluhan tahun, apalagi bergerak di bidang B2B ya, industrinya bukan retail. Apa relevan dengan materi kita hari ini. Jadi teman-teman semua sebetulnya kata online atau offline itu sudah nggak relevan dalam dekade ini, bahkan dekade ke depan sudah nggak ada istilah lagi online. Ini nanti seminarnya online atau pertemuan tatap muka PTM gitu ya. Ini nanti sales saya ini sales online Pak, kalau ini sales offline. Nah biasa kalau divisi-divisi yang baru dibentuk ya karena bisnis keluarga yang udah puluhan tahun, seringkali waktu saya bertatap muka dengan mereka berkata, ini Pak divisi online saya, ini divisi offline. Jadi mereka masih mengkutupkan ya antara online dan offline. Nah, ke depan sudah tidak lagi relevan karena bisa jadi orang yang datang offline itu bisa diajak
belanja secara online. Dan sebaliknya orang yang belanja online diajak datang belanja secara offline. Artinya ke depan divisi online dan offline akan hilang karena akan berubah ke omni semua. Nah, jadi teman-teman perubahan perilaku ya sekarang ada banyak ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall gitu ya, lihat produk bagus, biasanya kan, wah ada bagus nih, coba saya nanti malam lihat reviewnya dulu di YouTube misalnya. Atau belanjanya nanti tunggu angka kembar ya, berarti terdekat ini 6 Juni ya, 6.6, karena banyak promo dan free ongkir ya. Nah seringkali kan kita menunggu, padahal sekarang tidak bisa lagi kesan menunggu karena akan didahului kompetitor. Jadi perubahan perilaku pelanggan kita tahu perlu kita manfaatkan ya. Nah, tantangan tiap perusahaan adalah membuat pagar batas itu bisa semakin lebar, tidak perlu ada batasan lagi. Jadi mengkonekkan antara sosial media dengan email broadcast, WA broadcast, kemudian dengan brosur. Brosur pun sudah ada QR code-nya untuk diarahkan dapat promo kuponnya. Kemudian setelah QR code ditambah kupon, dia diarahkan untuk ke website untuk subscribe dulu email. Setelah subscribe email, nanti emailnya bisa diklik untuk diarahkan untuk dapat promo tambahan lagi loyaltinya, untuk diarahkan ke e-commerce, dan terus diputar-putar terus ya. Tujuannya masuk ke ekosistem yang baru. Jadi setiap perusahaan wajib membuat ekosistemnya sendiri, tapi dengan cara bisa menunggangi platform digital yang sekarang lagi eksis. Nah, kita nggak mungkin bikin e-commerce sendiri. Mending numpang Shopee ya, yang basis pelanggannya udah banyak, karena kita bisa dapat traffic dari sana. Jadi tidak perlu semua mempunyai platform sendiri. Kita cukup menunggangi mereka yang lagi trennya naik. Tetapi untuk membuat website sendiri itu wajib menurut saya, karena website itu yang kita punya. Sedangkan sosial media yang lain itu adalah perusahaan orang lain. Bisa jadi mendadak dia ada masalah, ditutup gitu kan, kita kan kehilangan customer di sana. Jadi teman-teman semua, bagaimana perkembangan omnichannel ini sendiri sebetulnya mulai 2015-an ya, omnichannel ini sudah mulai umum diterima di masyarakat, dan ke depan yang tadi Pak Hermanto sudah sampaikan akan berubah ke metaverse. Dan saya nggak terlalu panjang di historiknya ya, saya lebih ke perbedaan dan apa yang kita bisa lakukan untuk ke depannya. Kuncinya adalah seamless ya, tidak ada batasan antara satu channel dengan channel lain. Jadi dia bisa belanja dengan cara apapun, lewat kapanpun, dimanapun. Kalau saat ini banyak masih mengkutupkan antara, kamu belanja tahu dari mana? Dari iklan di Instagram. Oh, tahu dari mana? Browsing website gitu ya. Tahu dari mana? Oh, ini kemarin dapat brosur, ada pameran. Nah, arah ke depan mungkin tidak lagi ada pertanyaan itu karena antara satu channel dengan channel yang lain, entah itu offline, online, semua dikaitkan. Harus ada customer journey yang kita telaah dulu ya. Bagaimana customer itu mendengar pertama, melihat pertama di mana, kemudian biasanya apa yang setelah itu mereka lanjutkan. Nah, jadi teman-teman semua, 65% itu sekarang teman-teman kita belanja di smartphone. Yang di laptop cuma 25%, ya, tablet tinggal 11% ya. Kebanyakan pun mereka ada pola belanja. Mereka pertama lihatnya di smartphone, kemudian malamnya lanjut di laptop karena mungkin ingin lihat reviewnya lebih dalam ya. Bisa buka browse banyak ya. Windows baru kalau di handphone kan terbatas ya. Kalau di laptop kan bisa sampai berapa tab kita browser Mozilla atau Google Chrome kita buka belasan tab, bisa lihat reviewnya banyak ya. Nggak sampai lemot laptop kita. Ternyata pola belanja ini nggak cuma ini teman-teman, karena dilanjutkan lagi besok dengan bertanya ke keluarga biasanya, atau tanya ke teman ya, pernah nggak beli barang ini. Jadi journey-nya seseorang kita perlu telaah, biasanya seperti apa. Nah dari sana kita bisa kemas omnichannel yang tepat buat mereka seperti apa nanti. Nah jadi yang saat ini berlaku omnichannel store, itu telemarketing masih bisa efektif juga ya, website, broadcast WA, itu email marketing juga, itu bisa kita kaitkan semua. Jadi sebaiknya memang saling terconnected satu sama lain. Jadi misalnya jangan puas kalau nambah follower, tapi kalau nambah subscribe email nggak nambah banyak gitu ya. Jangan terlalu puas kalau misalnya omset nambah tapi followernya nggak nambah. Nah biasakan seperti ini. Oke, mau tambah diskon nggak apa-apa, follow Instagram kami dulu kan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya mau dapat promonya, oh nggak apa-apa, subscribe email kita juga Bu, karena biasa promo lewat kita kirim email.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pola pikirnya adalah mengkonektingkan semua platform untuk menservis customer kita. Jadi kalau ini ilustrasi ya teman-teman ya, untuk tomat biasanya kan sebelah kiri ya, kita tahu ya. Kalau susahnya kalau sudah agak ke bawah isinya, dengan sekuat tenaga biasanya saya mengeluarkan, mengocok ke bawah supaya keluar gitu ya. Biasanya yang sudah di bawah ini agak kesel. Karena apa? Kalau dibalik turunnya lama gitu ya. Nah, kenapa nggak terpikir tutupnya dibalik ke bawah? Karena apa? Karena yang pasti kan selalu hukum gravitasi ya. Kalau kecap tomatnya semakin habis, dia akan semakin turun kan. Tinggal buka, yang penting nggak capek harus menggunakan tenaga untuk mengeluarkan. Nah, kurang lebih sama kalau kita bisa bikin mudah customer belanja, kenapa dipersulit kan? Misalnya teman-teman semua seringkali ya kalau sudah lewat jam operasional jam 5 sore seperti ini ya, kita chat seseorang atau perusahaan, kita tanya produk, selalu ada auto reply di WhatsApp ya. Mohon maaf, jam operasional kami adalah Senin sampai Jumat, jam 8, jam 5, tim kami akan segera kontak Anda di jam operasional. Itu adalah auto reply yang kita bisa setting di WhatsApp bisnis, ya kan? Nah, tapi kesel juga, karena apa? Ngapain? Saya coba tanya di di Shopee dah, di situ kan banyak toko. Kalau saya chatnya lebih 5-10 menit nggak dibalas, biasanya saya dengan mudah jempol saya yang pindah. Karena jempol itu kan ringan untuk digerakkan ya. Maka biasanya siapa yang cepat respon saya dan saya lihat rating dan testimoninya bagus, segera saya belanja di sana. Nah, kesulitan sekarang kompetisi adalah di servis. Kalau misal kita ke toko ya, kalau di Mangga 2 atau kalau di Surabaya di Pasar Atom gitu ya, itu kan habis masuk toko sudah tanya-tanya, kan sungkan nggak beli, keluar masuk lagi, beberapa toko kita pasti beli, dan capek sih, apalagi kalau ibu-ibu ya, mau suka satu baju, dia mau dapat diskon selisih 50.000 aja, dia mau untuk 1 hari penuh belanja di pasar itu demi untuk mendapatkan promo. Capek juga ya, sambil sama teman ngobrol. Cuma sekarang polanya berubah karena jempol kita yang tinggal pindah toko, keluar ganti toko yang baru ya di marketplace kan. Jadi siapa yang balas chatnya lebih cepat akan mendapatkan kesempatan peluang untuk penjualan lebih cepat. Nah, kembali kalau WhatsApp kita masih auto reply gimana Pak? Kan bisa dia pindah ke toko yang lain, akhirnya belanja di toko lain. Iya, makanya banyak perusahaan besar teman-teman. Perusahaan besar ini perusahaan yang sudah multinasional ya, kebanyakan ya. Teman-teman chat jam berapapun dia akan balas. Loh kok bisa? Bukannya dia nggak tidur ya Pak? Karena mereka punya karyawan di 3 zona waktu berbeda. Misal contoh, ini malam ya, di Amerika kan siang nih. Jadi pada waktu saya chat malam, karyawan di Indonesia harus tidur. Cuma sekarang jamnya yang kerja teman-teman kita mungkin di Brasil gitu ya. Amerika kan mahal gajinya ya, katakanlah Brasil. Itu yang balas bahasa Inggris. Kalau misalnya kita kemudian tengah malam lagi, ya itu di India masih siang kan ya, selisih berapa jam dengan kita. Kita belum buka jam 8. Sedangkan di India kan kalau nggak salah GMT plus 3 atau GMT plus 4 ya, kita GMT plus 7 ya. Nah, kurang lebih kita lebih dulu lah jamnya dari mereka. Berarti India masih sore, sekarang kita udah malam ya. Nah, kok pagi hari jam misalnya jam berapa masih ada yang reply? Oh, berarti ini pastinya bukan karyawan di Indonesia, ini karyawan di zona India, zona waktu yang berbeda. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa customer bisa dari manapun, negara manapun. Jadi setiap chat ditanya harus ada yang balas. Mereka sudah punya staff-staffnya sendiri ya di zona waktu yang berbeda untuk dipindah tugas switch siapa yang sales counter yang mereply. Itu mereka sudah punya settingan digitalnya. Itulah omni channel ya, kurang lebih memudahkan customer belanja dimanapun, kapanpun. Nggak peduli jam waktu, toko buka, toko tutup, mereka tetap ada orang seperti itu. Jadi perlu budaya kerja yang baru, teman-teman semua. Kalau kita komplain pada jam 1 dini hari, ini ekstrimnya, teman-teman ya, ekstrimnya. Kalau kita komplain sama perusahaan dan jam 1 dini hari ada yang terima telepon kita, berarti dia sudah user friendly, sudah customer centric, kurang lebih itu. Pola pikirnya customer itu kan detik ini dia komplain, detik ini ada yang terima jawaban ya. Kurang lebih perusahaan yang sudah omnichannel siapa saja ya teman-teman, cobalah bank-bank tertentu, kartu kredit jam 1 pagi coba ditelepon, pasti ada yang terima. Ya tinggal mereka ganti shift-nya ada kayak gimana. Kadang hati-hati yang terima bisa bahasa Inggris yang jawab ya, nggak bahasa Indonesia lagi ya. Oke teman-teman, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto sekilas terkait Ready Player One. My name is Wade Watts.
My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Ya teman-teman, ini karya Steven Spielberg ya, produser nomor 1 ya. Sebetulnya kok ngayal ya, 2045 sungguh ada nggak ya? Sebetulnya nggak juga Bapak Ibu ya, teman-teman semua. 1980-an itu saya suka favorit lihat nonton film Knight Rider. Itu driverless car ya, mobil yang diajak bicara, namanya Kit ya, warna hitam. Aktornya adalah David Hasselhoff yang main Baywatch ya, sudah almarhum ya, kena AIDS ya. Jadi dikisahkan mobil ini bisa dipanggil kapanpun dengan jam tangannya si David Hasselhoff ya. Kit, come here gitu ya. Kemudian mobil itu menjawab dan datang dengan perintah yang jam tangan yang dipakai oleh si David ya. Bapak Ibu, 1980, 2015 sudah jadi kenyataannya. Cukup butuh 35 tahun Elon Musk mengembangkan Tesla, driverless car, dan sudah dikonek dengan smartphone juga. Cukup 35 tahun, film yang saya favorit 1980-an menjadi kenyataan. Saya kira 2045 Steven Spielberg ini sudah di depan mata ya, namanya kacamata AR, VR, kacamata virtual reality, yang mana kita bisa langsung masuk ke dunia digital dan berinteraksi secara digital. Dan kalau kita lihat di dunia digital tersebut ada barang yang kita suka, seperti tadi Walmart yang ditunjukkan Pak Hermanto, seolah-olah belanja di Walmart padahal dia di rumah, ya, dia bisa langsung berinteraksi dan beli. Nah, ada salah satu klien kami pada waktu pandemi. Jarang sekali pameran properti, ini ada developer properti yang kami bantu, sulit karena nggak boleh ada pameran ya. Untunglah dia sebelumnya pandemi dia mengembangkan VR, virtual reality, jadi kacamata itu diprogram supaya apa? Kacamata itu bisa dibawa ke rumah calon user, nggak usah datang ke show unit atau ke pameran atau ke show unit di lokasi properti, karena cukup alat itu diantar ke rumah, orang itu bisa pakai dan real. Dia pakai, dia melangkah masuk ke dapur, dia melangkah masuk ke ruang tamu. Padahal itu di rumahnya sendiri ya, bukan rumah yang baru, tapi rumah yang lama yang mana mereka mau invest nambah rumah lagi. Alhasil persiapan sebelum pandemi itu tidak sia-sia teman-teman semua. Karena apa? Tidak perlu lagi ke show unit atau ke pameran properti kalau mau beli rumah, karena cukup dengan kacamata VR. Kurang lebih itu aplikasinya omnichannel ya, bisa belanja dimanapun, kapanpun. Bukan terkait industri hanya retail, tapi bisnis yang lain pun sangat memungkinkan untuk melakukan omnichannel. Nah, teman-teman juga saya suka sekali barengin anak saya, dan sampai sekarang saya suka sekali namanya film Doraemon itu.
baling-baling bambu gitu ya. Teman-teman semua sudah ada drone ya. Sudah ada drone, bahkan ada drone car, mobil atau motor pakai drone ya untuk bisa terbang ke atas. Semua mimpi jadi kenyataan, tinggal bagaimana pengusaha itu merealisasikan mimpinya. Jadi kalau omnichannel ini metaverse tadi ya, belinya pakai kripto, benar Pak Hermanto ya. Kalau beli pakai rupiah susah, karena mungkin rupiah tidak diterima karena waktu platform digital kan semua orang dari seluruh dunia bertemu ya di satu platform itu. Memang harus ada kripto yang currency yang diterima seluruh tanpa ada batasan perdagangan ya, nilai tukar antara rupiah dolar ini berapa kan bisa ambil selisihnya, marginnya bisa diperdagangkan. Kalau kripto kan nggak seperti itu di NFT-nya ya. Oke, teman-teman saya nggak terlalu ke sana. Poinnya adalah kita bagaimana bisa mengaplikasikan dalam bisnis kita ya. Yang pertama adalah rencanakan dan hitung biayanya. Setiap platform yang nanti bisa kita diakses oleh pelanggan pasti selalu ada faktor biaya. Let's say kita bikin satu akun Instagram aja, ada biaya. Gratis kan Pak? Iya. Nah, gaji karyawan yang desain itu apa nggak biaya? Itu kan perlu ada tim desain ya. Atau kita nggak gaji karyawan, tapi kita outsource ya, istilahnya kita ambil agensi. Kita kan bayar juga. Itu kan juga biaya. Bikin website. Ya, halo Pak. Suara saya masuk? Pak Lanang? Halo Pak Lanang? Sudah Pak, silakan Pak. Tadi ada yang bocor suara, tapi udah di-mute. Oke, sorry. Ya, saya lanjutin ya teman-teman, takutnya ada yang bertanya, nanti tanya ke moderator dulu. Nah misalnya kita bikin mobile apps biaya, bikin website juga domain hosting bayar tahunan ya, dan lain-lain. Setiap platform yang kita bikin pasti ada biaya. Tapi coba kita rencanakan biaya yang paling murah, pakai yang gratis dulu, nggak usah yang mahal-mahal dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah infrastruktur lintas departemen. Nah kita juga perlu antar departemen gudang, ya, stok di gudang, armada pengiriman, ya, accounting kita, penjualan dan seterusnya itu harus terkonek secara real time dan transaksi waktu itu juga. Jadi jangan sampai pas waktu ada order kita baru bilang oke Pak siap, ternyata barang di gudang kosong dan kita nggak siap kirim, kita akhirnya karena komplain. Otomatis kan tim sales kita harus bisa tracing data di gudang barang kita ada nggak yang diorder kan. Nah itu yang sesimpel itu dulu. Sebelum melakukan omnichannel, pastikan di internal departemen kita saling terconnected satu sama lain ya. Misalnya kita bilang sudah dikirim barangnya, udah Pak, sudah dari tadi Pak. Ternyata armada pengiriman kita belum berangkat. Jadi kita bisa akses juga GPS-nya mobil pengiriman ini sampai mana. Itu memberikan service yang real time juga ke customer kita. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi teknologi. Jadi teman-teman bisa membuat pelanggan itu bisa akses dengan cepat melalui smartphone ya sekarang. Semua ada di smartphone sih. Bakal ke depan mungkin yang namanya laptop akan mulai ditinggal karena smartphone sudah mulai bisa tanpa keyboard mereka keluarkan ini keyboard bisa langsung ya. Sedang dikembangkan jadi keyboardnya bisa di atas meja tanpa perlu ada touch keyboard sungguhnya di laptop. Kalau kita masih butuh laptop karena kita butuh keyboardnya kan ya, QWERTY-nya. Tapi ke depan smartphone kita bisa mengeluarkan keyboard QWERTY tanpa perlu ada device karena tinggal dikeluarkan dari sinarnya. Saya nggak tahu ini apa hoax atau enggak ya, teman teknologinya pasti akan ke sana. Kemudian keempat adalah ukurlah interaksi dengan pelanggan. Jadi ke depan pelanggan akan lebih suka diajak berinteraksi secara langsung dengan brand kita, misal dengan VR atau AR ya, augmented reality saat berbelanja. Jadi kacamata VR apakah perlu? Ya teman-teman semua, memang kelihatannya sekarang ini kan masuk akal nggak ya kalau saya pakai sekarang ya. Tapi tadi ada salah satu klien kami sudah menggunakan ya beberapa tahun sebelum pandemi bahkan itu juga berhasil melakukannya. Jadi mengurangi orang malas yang datang ke show unit atau open house ya. Oke, yang terakhir kelima personalisasi layanan. Jadi ada konsumen yang lebih nyaman transaksi melalui web, ya kita web tetap harus bisa layani mereka secara transaksi. Kalau ada orang nyaman dengan apps, tetap apps. Misalnya atau marketplace, dia tanya marketplace karena banyak promo, free ongkir segala ya. Kita punya pun toko di sana. Jadi sebaiknya channel tetap multi channel. Itu yang sekarang kita lakukan. Pasti semua teman-teman udah multi channel ya sekarang. Tapi bagaimana langkah multi channel ini menjadi omni. Nah, ada satu klip terakhir dari saya untuk menutup sesi yang kedua. Saya buka ya teman-teman sebentar.
Meet Anna. Anna loves perfumes and is always looking to buy more for her collection. One day, she sees an Instagram post from Lena for a new perfume. Anna falls in love with the perfume's description and wants to find out more about it. Anna starts searching online for everything about the perfume. She checks to see if it is cheaper abroad, but quickly realizes that it will cost the same to buy it at a store here in Denmark because of the shipping costs. Luckily for Anna, she finds a perfume store close to her office. She also finds a click and collect option online to pick up the perfume from the store nearby. This way, she saves on shipping costs. Anna excitedly signs up as a new customer on the website and adds the perfume to her shopping cart. Before she buys the perfume, Anna decides to try it first. The next day, Anna is on her way to work when she receives an email from the perfume store. The email has a link to a voucher and an invitation to download their loyalty app, which she does. When Anna goes out for lunch that day, she happens to pass the perfume store. At the same moment, Anna receives a reminder from the loyalty app that she has a voucher waiting to be used. Anna decides to check out the perfume and walks into the store. Anna heads straight to the counter displaying the perfume and is excited to try it. Anna loves the fragrance. The clerk's mobile POS recognizes Anna by iBeacon. The clerk asks if her name is Anna and if she needs help to redeem her voucher and complete the perfume purchase now. Anna is amazed and impressed with the personalized service. But the perfume is an expensive one, so Anna decides to think about it a little more. While Anna is deciding what to wear for tonight's party, she receives a push notification from the loyalty app. It is a reminder that her voucher is about to expire. Anna immediately decides to use the voucher and buy the perfume through the app. She chooses the click and collect option so that she can pick up the perfume before tonight's party and save on the shipping costs too. Anna wears the perfume to the party and is thrilled about her shopping experience. From the service and the intuitive technology to being able to pick up the perfume on the same day. She tells all her friends about her experience. And best of all, the perfume is divine and exactly as she expected it to be from the Instagram post. Ya, si Anna ini, Bapak Ibu, Anna ini lihat iklannya pertama di Instagram. Diajak ke website, diajak subscribe email, promo vouchernya ada di email. Kemudian diajak download apps-nya supaya dapat tambahan diskon. Kemudian dia nggak jadi beli, walaupun sudah masuk store-nya, di tokonya. Ada pegawainya langsung ternotifikasi, oh si ibu ini, si Anna ini sudah pernah download. Mereka ada apa ya, sensornya gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke mall, kalau misalnya kadang kita dapat broadcast, misalnya Starbucks atau apa ada promo, itu kan Starbucks di cabang area dekat mall itu ada area teritori GPS-nya ya. Dan itu sama, si pegawai toko juga tahu, oh ibu ini sudah pernah download apps-nya. Tapi dia di toko juga nggak beli. Akhirnya dengan sistem besok pagi dia di reminder sekali lagi untuk promo hari itu terakhir. Nah, saat di rumah dia lihat, oh ternyata bisa beli bukan di website tapi di marketplace. Ada free ongkirnya. Dia diajak belanja di marketplace, kemudian barangnya diantar ke rumah. Walaupun dia sudah datang ke tokonya ya. Jadi omnichannel itu tidak menutup kemungkinan orang yang sudah datang ke toko pun males nggak jadi beli karena aduh kok belum cocok ya. Akan ada sistem reminder yang berulang kali supaya si orang ini bisa terngiang-ngiang terus dan segera ambil take action ya, ambil keputusan beli. Sekian dari saya, Pak Lanang. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih, Dr. Sandi. Luar biasa sekali pemaparan dari Dr. Sandi terkait dengan omnichannel. Ya, ini banyak membuka ini baru ya, pengetahuan kita ya terkait dengan omnichannel. Nah, mungkin di sini kita masuk langsung kepada sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Saya lihat tadi di dalam kolom chat belum ada yang bertanya ya. Mungkin bisa secara langsung jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi tidak perlu di kolom chat lagi. Bapak Ibu silakan open mic-nya, silakan langsung bertanya, baik bertanya kepada Dr. Sandi ataupun langsung ke Dr. Hermanto. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya lihat di sini juga ada Pak Suherman Wijaya. Pak Suherman, apa kabar Pak Suherman?
Oh, oke. Ibu Idayanti Sudiro mungkin ya. Boleh langsung Ibu jika ingin bertanya, silakan. Terima kasih, Mas Lanang. Selamat malam, Pak Sandi, Pak Imam. Ya, malam, Bu Oki. Senang sekali ya hari ini. Akhirnya saya bisa ngertiin dikit mengenai metaverse karena buat saya juga baru ya. Saya pengen tanya nih, Pak Sandi, kalau metaverse, sorry kalau pertanyaannya agak terlihat apa ya, sederhana, simpel gitu ya. Kalau misalnya memakai tadi ya untuk pelatihan gitu ya, kayak tadi Mas Sandi juga bilang kan kayak ada kayak kacamata sehingga orang tuh melihat misalnya kayak rumah-rumah, dia bisa melihat di rumah dan sebagainya gitu. Apakah kalau untuk sebuah pelatihan itu kira-kira mirip seperti itu ya, Pak? Ya, konferensi kemarin Bu Oki yang di komunitas kami di Connectedia di Surabaya juga menggunakan metaverse spasial. Ya, menggunakan metaverse spasial, jadi mengajak orang berinteraksi secara digital. Artinya tetap bisa mingle ya Ibu ya untuk berinteraksi dengan mereka di dunia digital. Jadi contoh nih, misalnya kalau kita di Zoom sekarang jauh dekat, suara saya tetap sama kan Ibu ya. Saya mendekat ke laptop sama, suara saya menjauh ke laptop sama. Tapi kalau di metaverse, pada waktu saya berjalan mendekat Ibu, suara Ibu lebih kencang saya dengar. Saya menjauh dari Ibu, suara Ibu tambah lirih ya. Itu kan dunia nyata kan gitu. Kalau kita jauh dari seseorang, suaranya kelihatan agak lebih jauh ketimbang kalau kita mendekatinya. Sama pula kalau di dunia pelatihan, Bu, kalau Ibu menggunakan platform metaverse yang paling mudah adalah dengan spasial. Nggak harus pakai kacamata, nggak harus pakai perlengkapannya ini ya Bu ya, Oculus Rift ya, punya iPhone apa segala. Pakai laptop kita aja yang Windows aja bisa. Pakai handphone pun Windows Android juga bisa. Seperti itu. Yang diperlukan apa? Nah, maksudnya diperlukan? Yang diperlukan untuk bisa menghasil seperti itu, gitu apa aja yang diperlukan, Pak Sandi? Cuma webcam sama seperti Ibu melakukan Zoom dengan kita sekarang. Webcam dan ini output ini apa namanya speaker ya untuk mic ya dan speakernya. Cukup itu Ibu. Dengan mouse yang pasti supaya mudah Ibu untuk teleport ya, teleport ke satu tempat ke tempat berikutnya. Oke. Iya. Iya Pak Sandi. Jadi, waktu itu saya kan pengen bisa itu salah ini yang saya tunggu kemarin. Nggak masalah Ibu. Jadi memang sangat memudahkan pelatihan kelas ini ya Bu ya, kursus. Asal mereka sebetulnya segampang kita Zoom kok Bu. Seriously. Kalau kita Zoom sudah terbiasa 2 tahun ini ya. Sebetulnya kalau kita biasakan memakai metaverse akan semudah menggunakan Zoom juga. Yang mana bisa berinteraksi, dia bisa wajahnya persis Bu, avatarnya sama persis dengan wajah kita. Terus kemudian kita gerak ke kiri ke kanan, lompat apa bisa. Dia bisa menulis di whiteboard, dia bisa share screen langsung di apa namanya? Di platform tersebut. Banyak yang kita bisa lakukan. Satu pertanyaan terakhir ya Mas Andi. Investasinya seperti apa sih? Kalau ini yang mana Bu? Untuk yang mana investasi apa? Yang metaverse spasial tadi. Cuma $45 sebulan Ibu. Kalau Ibu mau berlangganan sebagai host ya. Kalau Ibu sebagai audien aja nggak usah bayar. Seperti Zoom kan gini, yang host kan harus bayar kan sekarang. Kalau enggak kan berapa menit habis ya waktunya. Kalau Zoom kan ini yang bayar salah satu hostnya aja. Tapi kita ratusan orang di sini kan nggak bayar nih. Sama juga polanya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Oki. Kita lanjutkan lagi. Ada satu pertanyaan Dr. Sandi dari Pak Sujarwanto. Kira-kira seperti apa penerapan omnichannel dan metaverse pada bisnis jasa pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit? Ya, betul ya, omnichannel ini Pak Sujarwo sudah dengan Halodoc ya, grupnya Gojek juga kan, itu sudah melakukan omnichannel karena kita kalau mau tanya ke dokter juga nggak bayar, gratis kan, langsung dijawab juga. Kalau kita mau tebus resep baru harus bayar ini kan. Jadi sebetulnya sudah sangat omnichannel karena kita sakit kapanpun nggak usah tunggu ke puskesmas terdekat atau besok pagi baru ke rumah sakit ya.
kalau sakitnya malam ini masa ditahan untuk sampai besok pagi baru ke rumah sakit, kita bisa langsung tanya dokternya malam ini juga dan langsung bisa belanja obat malam ini juga dan diantar malam ini juga. Sebetulnya itu omnichannel sih kalau di layanan kesehatan, Pak Sujarwo. Salah satu yang kuat kan sekarang Halodoc ya. Iya, Dokter Sandi. Kalau secara omnichannel, yes ya. Tadi contohnya adalah Halodoc ya dok ya. Nah, kalau secara metaverse-nya, itu ada gambaran Pak Hermanto ya, mungkin. Pak Hermanto mungkin yang bisa beri pemaparan. Pak Hermanto bisa bantu Pak. Ya, mohon izin bisa diulang pertanyaannya. Baik Pak. Kira-kira seperti apa penerapan omnichannel dan metaverse pada bisnis jasa pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit? Ya, kalau menurut saya metaverse ini kan dia kan virtual ya. Jadi kelihatannya kalau kita bicara aspek di hospital itu nggak semuanya bisa diterapkan. Sama seperti kalau kita bicara tentang artificial intelligence itu banyak orang juga masih skeptis kan. Artinya artificial intelligence itu tidak bisa diterapkan di dalam ini sisi bisnis service industry gitu. Makanya ada beberapa industri, nggak tahu nanti kalau perkembangan society 5.0 itu bisa berkembang dengan bagus ya, robot ya, nah, itu mungkin nanti akan terjadi perubahan lagi, kira-kira seperti itu. Ya, itu menurut saya sih ya. Oke, Pak Sujarwo, Pak Sujarwanto, apakah sudah terjawab? Oh sudah, oke baik. Terima kasih Pak Sujarwanto. Baik rekan-rekan semua, jika ada yang ingin bertanya, masih di waktunya kita masih ada, silakan. Oke, atau mungkin ini ada sedikit pertanyaan Pak Dr. Hermanto. Pak, terkait dengan metaverse ya. Itu regulasinya seperti apa ya Pak kalau kita terapkan metaverse dalam omnichannel? Jadi regulasinya di Indonesia apakah sudah support untuk terkait hal itu Pak? Karena terkait ada pembayaran yang menggunakan kripto ya Dokter Sandi ya. Nah, yang seperti itu gimana Pak? Ya, memang ini tugas dari kita, khususnya makanya tadi dengan adanya asosiasi metaverse itu adalah salah satu langkah awal yang bagus ya. Artinya bagaimana dari asosiasi itu kita nanti menghimpun para praktisi metaverse sehingga kita men-sounding ke government untuk segera membuat payung hukumnya begitu. Apalagi kita tahu kan transaksi cryptocurrency kan memang sudah sangat luar biasa ya. Bitcoin itu udah terlalu tinggi untuk kita mining. Mereka mainnya di level-level di bawahnya lagi untuk mining begitu. Jadi artinya memang pemerintah ini harus cepat ya, kadang-kadang memang perkembangan dunia bisnis lebih cepat daripada perkembangan regulasi. Makanya tugas asosiasi di sini harus memainkan peran ya, men-sounding government gitu. Mungkin juga kita dari AMA bisa melakukan satu seminar, kita undang regulator yang terkait dan kita lakukan presentasi bahwa ini udah ada perkembangan bisnis sampai sejauh ini loh, government kira-kira sampai di mana you ready gitu untuk membuat payung hukumnya. Itu sih menurut saya. Jadi sampai saat ini masih belum ya Dok ya? Kita tunggu payung hukumnya ya Dok ya? Ya, mungkin juga nanti bisa dikembangkan dengan namanya cryptocurrency dengan konsep syariah. Itu juga perlu. Iya, jadi itu ya seperti itu kan harus segera diantisipasi kan, ya kan? Seperti itu, ya. Ya. Pak Lanang, Pak Hermanto, ini saya ada video 5G Hospital di Hainan, China. Silakan. Jadi melakukan operasi surgery dari remote dari jarak jauh. Izin saya tampilkan ya, menjawab pertanyaan Pak Sujarwo, apakah di hospital bisa menggunakan metaverse atau bahkan teknologi 5G. Jadi operasinya misalnya nggak usah di rumah sakit tersebut. Operasinya bisa dari manapun di lokal hospital, tapi dilakukan secara remote jarak jauh. Izin saya tampilkan. Udah keluar Pak, ini gambarnya? Sudah. Oke, saya tampilkan ya. Jarak dari per kilo jauhnya.
但是从世界比较、5G 比较的情况呢，确实因为5G的讲这个情况非常流畅，没有明显的卡顿现象。目的就希望建立这种远程互联网这种5G 环境下以后，这个互联网的技术是让更多的医院帮助他们能开展这些技术，使更多的老百姓在当地就能得到这个治疗。Oke, jadi mungkin ini bukan metaverse, tapi teknologi 5G yang ditekankan. Jadi real time, detik ini di Beijing, ini tusuk jarumnya harus dilepas gitu ya di Parkinson di kepalanya. Detik itu pula di Hainan 3.000 kilo jaraknya terlepas, Pak. Karena kalau beda selisih berapa detik aja kan fatal efeknya kan. Nah, 5G itu adalah detik ini saya bicara, detik ini suara saya masuk di tempat Bapak itu 5G. Nggak ada jeda berapa milisecond pun nggak boleh. Nah, itu sudah berhasil, Pak. Ke depan harusnya sudah metaverse dengan digital juga ya. Kalau itu kan benar-benar antara rumah sakit dengan rumah sakit tuh. Ya, robotnya dikendalikan dari Beijing, Pak. Robotnya yang ada di Hainan itu. Kurang lebih teknologi 5G mendukung sekali untuk metaverse ke depannya. Ya, oke. Ini cocok sekali ya, Dr. Sandi ya. Jadi teknologi 5G ya, jadi sebenarnya bisa diterapin juga mungkin untuk pendidikan dokter juga bisa diterapin ya, Dok ya. Jadi jarak jauh jatuhnya ya. Itu semua sangat memungkinkan sepertinya. Oke, ada lagi nih, Dok, dari Pak Gabel, Pak Gabelas, Pak Gabe. Dr. Sandi sangat memungkinkan dong ya, beberapa tahun ke depan wedding event sepertinya bisa dilakukan dengan metaverse ini. Tak lagi perlu datang ke gedung yang merit dan undangan. Cukup masing-masing di rumah saja, begitu ya Pak. Ya ini saya tambahin sedikit, mungkin bisa nih Pak, dikasih QR code rekening kali ya Pak. Iya, untuk angpaunya ya Pak ya. Angpaunya betul. Ya oke Pak Gabe, itu menarik tapi kayaknya sedikit berbeda nanti rasanya ya Pak ya, kalau kita acara wedding menggunakan virtual seperti itu Pak Gabe, kurang seru kayaknya. Makannya yang mungkin nggak bisa virtual kalau ini. Ya. Makannya nanti dikirim pakai GoFood Pak. Iya bisa juga sih. Asal jangan makannya seperti di metaverse Pak, jadi Bapak pakai VR lalu Bapak ngerasain makannya, nah itu kayak kurang puas tuh. Iya betul. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak Imam, Pak Sekjen, ada yang ingin ditanyakan Pak Sekjen? Bagaimana Pak Sekjen? Oke, siap. Bisa atau untuk melatih taekwondo mungkin bisa dengan menggunakan metaverse ya Pak ya? Oke, Dr. Sandi sedikit kemarin ada kita punya teman ya dari Akosa Lab ya, di mana Akosa Lab itu ini informasi aja ya Dok ya. Akosa Lab tersebut bahkan mereka penjualan di NFT dalam bentuk cabin ya, properti dalam bentuk cabin dan ternyata ada yang beli Dok. Nah, karena pengaplikasiannya mesti masuk di metaverse, ternyata dia tidak Dok. Jadi NFT itu dia hanya beli lalu diaplikasikan, applicable-kan ke tanah. Jadi benar-benar ke fisik tanah. At least orang udah mulai menjual di NFT ya, tetapi aplikasinya bisa di tanah. Jadi si pembuat tersebut, si desainer tersebut pada saat deal transaksi dia tetap menggunakan manual ya, transfer uang lalu dikirimkan kertas gambar Dr. Sandi. Jadi sebenarnya seperti NFT tadi juga merupakan salah satu cara jualan teknik baru kali ya Dr. Sandi ya. Ya, kita bisa publikasi di sana, kita pasang di sana tetapi tetap aplikasinya masih di dunia nyata. Jadi dia di tanah, dia bangun di atas tanah. Seperti itu kali ya, Dok ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Iya, karena juga yang tadi regulasi tadi ya, kembali ke Pak Hermanto juga tadi ya, kan di China juga sempat kripto dilarang, terus dibuka lagi, dilarang lagi. Kan Indonesia seperti apa menyikapi? Kan sebenarnya juga ada asosiasi metaverse tadi kata Pak Hermanto, asosiasi kripto juga sudah ada ya. Selama Indonesia belum segera, ini kripto ini kan masih sebenarnya boleh, tapi masih orang mau invest di sana juga nggak yakin juga.
ini sempat kan yang Gosali NFT itu ya Pak, ingat yang berapa miliar berapa dia foto-foto setiap harinya, ada yang beli itu kan. Iya. Nah, kemudian Bu Sri Mulyani mengirim surat cintanya kan gitu ya. Jadi ya ini anak-anak muda ke depan ini bisnis semakin lebih mudah, kata Pak Hermanto, saya setuju Pak. Anak saya itu main game namanya Roblox Pak. Dia bikin suatu karakter apa terus dijual, banyak ternyata yang beli Pak. Dan dia sudah punya saldo yang banyak. Sekarang tinggal mengkonversikan saldo yang di Roblox-nya dia ke rupiah. Andaikan bisa di transfer ke rupiah, kaya dia Pak. Ya sekarang tinggal apa kebijakan pemerintah kita. Itu kan tinggal dikonekkan ya dengan dunia nyata kan Pak. Kalau sebetulnya connection itu sendiri yang pemerintah sih Pak Lanang, menurut saya yang membuka ya tidaknya itu ya. Kalau di Amerika beli pakai apa Bitcoin itu sudah boleh Pak, beberapa bahkan mobil itu dijual bukan dengan dolar Pak, tapi dengan berapa Bitcoin juga sudah ada ya. Satu Bitcoin sekarang berapa ratus juta kan gitu ya. Ethereum lagi turun nih Pak. Jadi teman-teman yang invest kripto lagi pusing semua ini. Lagi turun semua. Oke. Nah, oke. Di sini ini ada usulan menarik. Usul dong berikutnya sama pakai metaverse seperti usul Pak Suherman. Iya, berarti kita siapin VR-nya dulu kali ya. Jadi masing-masing kita semua udah punya VR. Nah, mungkin bisa tinggal kita develop aja lagi ya. Jadi habis itu kita meetingnya secara virtual, bisa di mana aja. Oke, kita meeting di Hawaii. So tampilannya di Hawaii semua. Tapi melalui metaverse itu nice, bagus karena udah mulai banyak yang melakukan hal yang sama ya. Di metaverse bisa meeting dan itu udah ke depannya itu udah menjadi gimana ya Dok ya? Ya kita akan menuju ke sana sih akhirnya nantinya, gitu loh. Oke. Ya, mungkin yang bisa dimulai dari sekarang aja Pak, yang bisa sesimpel kita omni channel dulu sih. Kalau metaverse ya tetap kita harus telaah ya, pelajari ya. Cuman yang kita bisa multi channel yang kita punya sekarang kita harus saling connecting-kan karena banyak pengusaha yang multi channel sudah semua tapi tidak berupaya mengkonekkan satu sama lain gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kita udah mau ke akhir sesi acara kita ya. Jadi dari yang disampaikan oleh Dr. Hermanto, Dr. Sandi, intinya gini, metaverse itu adalah masa depan ya yang akan merubah kita termasuk dalam berbelanja ya. Belanja kapanpun dimanapun dapat dilakukan dengan mudah ya. Berarti fisik daripada tempat berbelanja itu tidak lagi menjadi sebuah isu ya. Jadi kalau kita mau berjualan di situ, tempat sudah tidak menjadi isu lagi karena semua sudah terkoneksi dan omnichannel itu sangat membantu ya dalam hal kita melakukan transaksi dan juga promosi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam sesi pada malam hari ini. Mungkin nanti akan ada pengembangan daripada metaverse dan juga terkait dengan omnichannel. Kita tunggu lagi nanti sesi berikutnya dari ama-ama yang lain ya untuk pengembangannya. Untuk itu terima kasih banyak Dr. Sandi, Dr. Hermanto atas paparannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah setia mendengarkan dan ikut berinteraksi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya undur diri dulu dan saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lanang, Pak Hermanto. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hermanto. Boleh dong kita kasih sama-sama. applause yang luar biasa secara digital ataupun secara virtual. Teman-teman bisa kasih resen jempolnya dong. Buat pembicara kita dan moderator yang kece luar biasa. Yang banyak menginspirasi kita pemahaman tentang bagaimana sih konsep metaverse dan omni dalam bisnis ya. Keren banget. Dan teman-teman rekan-rekan semuanya, bagi yang berminat tentunya pada acara-acara AMA Indonesia selanjutnya, silakan langsung registrasi aja menjadi member AMA Indonesia. Dan jangan lupa, karena ketika teman-teman mengeluarkan investasi sedikit saja untuk masa depan, maka kita akan menjadi pemilik masa depan juga. Oke, yuk.
Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita abadikan proses kebersamaan ini dengan foto bersama. Yuk. Kita buka. Nyalakan dulu video. Nyalakan dulu videonya. Boleh. Ya. Baik, teman-teman. Kita kasih jempolnya dulu buat para pembicara kita. Yes, jempolnya mana rekan-rekan semuanya? Boleh resen juga boleh. Good, thank you. Siap. Ya, buat orang-orang hebat, jempolnya yang mana? Sip. Buat kita yang mau belajar dan bertemu bersama AMA Indonesia. Yo, boleh di-capture kawan? Ditahan sebentar. Oke, 3, 2, 1, sip. Dan sambil beda gaya, kita logo AMA Indonesia. Sip. Ditahan lagi. Halaman terakhir. Oke, selesai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, dengan foto bersama maka berakhir pula acara pada hari ini. Saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Malam hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di event AMA Indonesia selanjutnya. Saya Imam Uwais undur diri apabila ada kesalahan, mewakili dari AMA DKI sebagai tim acara pada hari ini. See you, dan kita ketemu lagi di acara AMA Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Thank you. Thank you, Pak Sandi. Terima kasih Ibu Baby, Pak Rizky. Terima kasih Bu Reti, terima kasih Pak Sandi, Pak Hermanto. Sama Jakarta, keren ya Pak Rizky. Baru ketemu lagi. Mana nih Pak Rizky? Ketemu. Pak Imam dan Pak Imam, terima kasih. Pak Lala, terima kasih. Ya, Bu Edi, Bu Reti.